Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua dan semoga semuanya selalu dalam lindungannya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin tentang kombinasi. Kemarin kalian sudah mendapat materi kaidah penjajahan, di mana ada aturan pengisian tempat, ada permutasi. Sekarang materi selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah banyaknya susunan objek tanpa memperhatikan urutan objek dari objek-objek tersebut. Kalau kemarin permutasi itu harus memperhatikan urutan, tapi kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan, jadi bebas urutannya. Kombinasi sendiri dibagi menjadi, ada yang pertama di sini kombinasi n objek dari n objek yang berbeda. Dirumuskan n kombinasi n sama dengan 1. Jadi kalau objeknya banyaknya sama yang diurutkan, otomatis hanya ada satu cara dalam mengurutkannya. Seperti itu. Contoh, banyak cara pemilihan 3 orang dari 3 kandidat yang ada adalah berapa cara banyaknya? Pertama, banyak orang yang akan dipilih adalah 3, sedangkan kandidatnya sendiri juga 3. Otomatis banyak cara pemilihan dari ketiga orang tadi hanya 1, karena kandidatnya hanya 3 dan yang dipilih juga 3. Otomatis ketiga orang tersebut yang akan terpilih. Seperti ini. 3 kombinasi 3 sama dengan 1 cara maksudnya dalam memilihnya. Artinya ketiga orang tersebut pasti terpilih semua karena kandidatnya ya memang hanya 3 itu. Selanjutnya, kombinasi K objek dari N objek yang berbeda, di mana K kurang dari sama dengan N dan dirumuskan sebagai N kombinasi K. Dijabarkan menjadi N faktorial per K faktorial dikali N minus K faktorial. Perbedaannya sedikit di sini dengan permutasi kemarin. Kalau kombinasi ada tambahannya K faktorial ini di depannya ini. Contohnya, dari 7 tangkai bunga yang berbeda warnanya akan dipilih 4 tangkai untuk dirangkai. Banyak cara pemilihan keempat bunga tersebut adalah berapa cara? Pertama-tama, banyak tangkai bunga seluruhnya atau dimisalkan N adalah 7 tangkai. Dari 7 pilihan bunga tadi, banyak bunga yang akan dipilih adalah 4. K-nya adalah 4 di sini. Maka banyak cara pemilihannya adalah N kombinasi K atau 7 kombinasi 4. Karena kita bebas memilihnya 4 tangkai itu, tidak harus urut, atau tangkai pertama, kedua tidak harus urut, bebas, maka kombinasi. Beda lainnya dengan permutasi kemarin memperhatikan urutan. Contohnya pemilihan ketua OSIS, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dari 7 orang. Sama-sama dipilih 4, kalau permutasi itu ada urutannya, ketua dulu, wakil, sekretaris, bendahara. Tapi kalau untuk kombinasi bebas tanpa ada urutan, itu maksudnya. Jadi kita lanjutkan ya. Pemilihan 4 tangkai bunga dari 7 tangkai yang berbeda warna. 7 kombinasi 4 berarti 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 7 negatif 4 faktorial. Seperti ini penjabarannya. 4 faktorial di sini boleh disederhanakan atau dicoret. Nanti 3 faktorialnya dijabarkan jadi 3 kali 2 kali 1. Sehingga bisa disederhanakan. Penyebutnya 6 di sini, pembilangnya juga ada 6. 7 kali 5 sama dengan 35 cara pemilihan 4 tangkai bunga dari 7 tangkai yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga, kombinasi K objek dari N objek yang terdiri dari sejumlah N1 objek Q1, sejumlah N2 objek Q2, dan seterusnya, dan sejumlah NE objek QE. Dengan N1 ditambah N2 ditambah N dan seterusnya sampai NE itu adalah N. Dan beberapa objek sama, misalkan sejumlah
M1 objek Q1 sejumlah M2 objek Q2 dan seterusnya sampai sejumlah ME objek QE dengan M1 ditambah M2 dan seterusnya sampai ME sama dengan K. Nah, kombinasi seperti ini dirumuskan N1 kombinasi M1 dikali N2 kombinasi M2 dan seterusnya. Kalian sudah tahu di materi sebelumnya N kombinasi K, contoh sebelumnya tadi 7 tangkai bunga diambil 4. Nah, ini tinggal dikalikan, tergantung berapa pertanyaannya nanti atau objeknya yang yang diketahui. Selanjutnya contohnya ya. Dalam sebuah kotak berisi 5 bola merah, 3 bola putih dan 2 bola biru. Nah, di sini objeknya macam-macam. Ada bola merah, ada bola putih, ada bola biru. Banyak cara mengambil 3 bola yang terdiri dari 1 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola biru adalah. Nah, Waalaikumsalam. Dari 3 bola yang diambil masing-masing berwarna merah, putih, dan biru. Ada berapa cara? Mari kita perhatikan. Pertama, banyak cara pengambilan 1 dari 5 bola merah. Dirumuskan 5 kombinasi 1. Jadi objeknya berbeda-beda, maka kombinasinya pun juga berbeda-beda mengerjakannya. Nanti hasilnya baru dikalikan. Banyak cara pengambilan 1 dari bola merah, 5 kombinasi 1. Banyak cara pengambilan 1 dari 3 bola putih adalah 3 kombinasi 1. Banyak cara pengambilan 1 dari 2 bola biru adalah 2 kombinasi 1. Nah, banyak cara pengambilan 1 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola biru adalah seperti berikut. Jadi, kombinasi dari ketiga bola merah, putih, dan biru dikalikan hasilnya nanti. Seperti ini. Jadi, 5 kombinasi satunya dijabarkan menjadi bentuk N kombinasi K tadi. Ini juga sama, tinggal dihitung. Nah, seperti ini ketemunya. 5 kali 4 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 4 faktorial. Di sini 4 faktorial boleh disederhanakan antara pembilang dan penyebutnya. Begitu juga yang 3 kombinasi 1, 2 faktorial bisa disederhanakan. Dan yang terakhir 2 kali 1 faktorial, ini juga bisa disederhanakan. Ingat, 1 faktorial nilainya 1. Sehingga didapatkan 5 dikali 3 dikali 2, ada 30 cara. Oke, nah ini ada beberapa contoh soal penerapan pada SBMPTN ataupun SIMAK UI dan sebagainya. Contoh pertama, banyak susunan berfoto berjajar untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan adalah berapa banyak susunannya. Nah, di sini ada keterangan 3 pasang pemain bulu tangkis, otomatis namanya pasang itu pasti berpasangan ya. Jadi kalau 3 pasang, total pemainnya ada berapa? Ada 6 pastinya. Kita lanjut aja pada pembahasan. Misal, pasangan A1 dan A2 adalah tim A, pasangan B1 dan B2 adalah tim B, dan pasangan C1 dan C2 adalah tim C. Otomatis di sini ada 6 pemain. Banyak susunan berfoto berjajar 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan posisi berfoto bebas. Nah, jadi posisi berfotonya bebas. Jadi boleh pasangan tim B2 di sampingnya C2 boleh dan sebagainya. Jadi bebas tanpa memperhatikan urutan. Di sini banyak posisi berfotonya ada 6 faktorial karena ada 6 pemain. 6 faktorial sendiri ketika dijabarkan ketemu 720. Berarti di sini ada 720 posisi berfoto berjajar 3 pasang tersebut secara bebas. Nah, selanjutnya banyak susunan berfoto berjajar 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan posisi setiap pasangan ganda berdekatan. Nah, jadi kalau berdekatan, misalkan tim A, berarti tim A, A1 dan A2 harus berdampingan. Begitu juga B1 dan B2, dan juga C1 dan C2. Karena tim A, tim B, dan tim C dihitung 3, maka 3 faktorial di sini. Jadi dihitung timnya, ada 3 tim. Jadi 3 faktorial dikali. Nah, masing-masing tim itu ada 2
pemain. Berarti 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dan 2 faktorial. Kenapa ada 3, Pak? Karena di sini ada 3 tim. Seperti itu. Jadi ketemunya 48. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Banyak susunan berfoto berjajar untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan tidak setiap pemain dan pasangannya berdekatan adalah, tinggal dikurangi, 720 dikurangi 48, ada 672 posisi berfoto. Seperti itu. Selanjutnya, contoh yang terakhir, terdapat 4 Ferrari, 3 Acura NSX, dan 3 Bugatti yang akan parkir dengan posisi berjajar. Jika Acura NSX harus parkir dengan posisi berdampingan, maka banyak ke-9 supercar tersebut parkir adalah berapa cara banyaknya? Jadi di sini ada 4 buah mobil Ferrari, ada 3 buah mobil Acura NSX dan 2 mobil Bugatti. Di situ ada keterangan Acura NSX harus parkir dengan posisi berdampingan. Oke, kata pembahasan. Karena Acura NSX harus berdampingan, maka ketiga mobil tersebut dianggap satu. Karena berdampingan maka dianggap satu. Jadi banyak mobil yang akan parkir ada 4 buah Ferrari, 1 Acura NSX, dan 2 Bugatti. Di sini kita dapatkan jumlah keseluruhan mobilnya adalah 7. Sedang dengan Acura NSX dianggap 1 karena harus berdampingan. Seperti itu. Banyak cara ke-7 mobil tersebut parkir, kita gunakan permutasi dengan n objek sama, di mana ada beberapa n objek yang berbeda, seperti ini. Jadi kita dapatkan 7 faktorial dibagi 4 faktorial untuk n1-nya adalah Ferrari, kali 1 faktorial, n2-nya adalah Acura NSX, dan juga dikali 2 faktorial, di mana 2 faktorialnya mewakili Bugatti, seperti itu. Sehingga kita dapatkan 105 cara ketiga mobil tersebut berparkir, ketiga jenis mobil tersebut berparkir, seperti itu. Semoga bermanfaat. Maaf sebelumnya Bapak bisa menyampaikannya melalui video ini karena kondisi jaringan yang kurang stabil, seperti itu. Untuk latihan soal, Bapak akan kirimkan link sebentar lagi di grup, bisa dikerjakan hari ini. Selamat mencoba. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.